Halo Tribuners Senari, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Saat ini kami sudah kedatangan tamu tentunya untuk membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding ya di sosmed kami, yakni ekonomi tumbuh melalui pariwisata Maluku. Membahas tema ini paling cocok memang ngobrol sama Pahan. Iya, ini dia narasumber saya yang merupakan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pak Ali Hanafi Soumenata, yang akan saya sapa Pahan. Yes. Pahan, dangke banyak. Dangke itu. Ini sudah kedua kalinya ya Pahan Iya. datang di Tribun Bas Story bersama, kalau kemarin itu kan kita ngobrol sama Putri Pariwisata. Nah, saat ini kita langsung todong nih orang pariwisatanya untuk ngobrol tentang bagaimana bisa mengembangkan perekonomian Provinsi Maluku melalui potensi-potensi wisata yang ada, begitu ya. Nah, ini juga barusan dunia merayakan Hari Pariwisata atau pariwisata sedunia yang ke-42 ya. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan bagaimana Dinas Pariwisata Maluku memaknai adanya Hari Pariwisata Sedunia ini dan seperti apa kiat-kiat atau kuda-kuda nih yang dipasang Dinas Pariwisata Pahan. Siap. Untuk bisa mengembangkan salah satu sektor yang juga menjadi penopang perekonomian di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Ya. Karena memang pariwisata ini salah satu sektor yang unggulan. Ya, unggulan yang menjadi apa ya, proyek atau harapan unggulannya Provinsi Maluku si Pahan. Kemarin juga sempat disebutkan oleh wakil rakyat, yakni Ketua DPRD Provinsi Maluku saat ngobrol bersama saya di sini. Ini juga. Iya. Baik, Luar biasa. sebelum kita melaju di tema yang bakal kita bahas ini, Pahan, mungkin sedikit saja terkait dengan data ya. Seperti apa nih data masuk keluarnya wisatawan baik lokal, nasional ataupun internasional kalau dihitung per ya 1 atau 2 bulan terakhir di 2022. Oke, terima kasih Bu Ajeng yang cantik hari ini. Pertama sekali saya mau sampaikan selamat Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Ya, ini yang ke-40 benar karena tahun 1980 itu ditetapkan dengan di wisata dunia untuk tanggal 27-nya. Oke, kita tahu bahwa pariwisata sendiri untuk khusus ya secara nasional maupun secara regional Maluku bahwa merupakan sektor unggulan, ya, sektor unggulan. Karena pariwisata ini sangat berdampak terhadap ekonomi. Betul. Jadi ada 3 dampak sebenarnya dari sektor pariwisata. Yang pertama adalah dampak ekonomi, itu bagaimana peningkatan pendapatan, bagaimana ekonomi bergerak, sampai pada level yang terkecil di desa. Kemudian ada dampak sosial, bagaimana dia membuka lapangan kerja bagi, apalagi banyak milenials ya, kita demografi penduduk sekarang ya luar biasa. Yang berumur usia produktif ini begitu banyak yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau perekonomian di sebuah wilayah. Kemudian ada dampak budaya. Dari dampak budaya ada pelestarian budaya, terus peningkatan sejarah, dan tentu keberlanjutan. Ini penting ini. Selanjutnya tadi Ajeng singgung tentang bagaimana sih geliat daripada pariwisata Maluku. Nah, ini kita mulai mindset, kita coba mundur ke belakang sebentar. Di tahun 2017 itu wismannya itu 18.000 wisatawan mancanegaranya. Wisatawan Nusantaranya 111.000. Yang wisatawan lokal, ya dari kita untuk kita, siapa lagi kalau bukan kita, itu ada 174.000. Naik ke 2018, 19.000 wismannya, naik. Kemudian Wisnusnya 105, agak menurun sedikit. Kemudian Wisluknya, lokal, itu 157.
pada tahun 2019, nah Ya. ini nih kita mulai lihat perkembangan daripada kunjungan turun 13.000 untuk Wismanya. Di 2019. 19. Wisnusnya, Nusantaranya 76.000. Lokalnya 147. Turun sedikit. Masuklah kita pada area-area yang berbahaya dan kita sudah melewatinya. Di Tahun 2020, ya. Wismanya 2.000. Hanya 2.000. Hanya 2.000. Itu pun kayaknya bukan traveler deh. Iya. Bukan untuk apa iya? Iya, Kebanyakan perjalanan bisnis sepertinya. perjalanan bisnis, kemudian ada yah-yah Ya. yang tidak lewat jalur yang memang karena waktu itu di blok Ya, semuanya benar-benar ya. di blok, Jadi ya. memang untuk bisnis Mhm. sama yang tertentu aja. Hmm. Kemudian Wisnusnya turun 55.000. Tapi wisatawan lokalnya ini nih kita untung sekali punya wisatawan lokal yang bisa ketika Wisnus dan Wismanya turun, dia naik nih 173. Naik Naik 173.000. Wow. 2021. 2020. 2021 kemarin kita yang Wismanya, wisatawan mancanegaranya 1.450. Hanya 1.450. Wisatawan Nusantaranya 93.000. Oh. Dan wisatawan lokalnya ini lagi sekali-sekali saya bilang ini dari kita untuk kita, siapa lagi kalau bukan kita? Maka 223.000. Peningkatan yang sangat signifikan. Signifikan. Meskipun saat itu masih di masa-masa pandemi Masa-masa COVID-19. pandemi. Awal-awal agak sedikit kita udah target-target kan Ya. mempengaruhi target kita. Iya, betul. Targetnya kita udah kasih turun semua. Ya. Misalnya saja pendapatan PAD dari pengelolaan Dinas Pariwisata kita yang kita kelola di 3 lokasi kita kasih cuman 350 juta. Tapi begitu melewati masa-masa sulit itu, Ya. itu naik. Akhirnya target kita rubah di APBD perubahan itu 1 miliar. Wow. 1 miliar dan itu tercapai. Ya. Dia dapatnya 900 sekian. Jadi udah hampir mencapai itu. Waktu itu kan kita tahu sendiri kondisinya Ya. di awal-awal tahun Ya. pelan sekali dan di akhir tahun baru dia melonjak. Itulah sebuah perkembangan data kunjungan. Data Karena kita kunjungan, punya ya. indeks kinerja utama kita itu adalah berapa sih yang mengunjungi Ya. di Maluku. Betul. Ya. Nah, kalau kita mau melihat data seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Han bahwa ada lonjakan yang signifikan, Iya. terutama untuk wisatawan lokal, Lokal. seperti itu. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan meningkatnya jumlah wisatawan lokal ini juga meningkat atau berpengaruh pada pendapatan daerah misalnya? Iya, itu sangat tadi saya gambarkan ketika di awal 2021 kita tuh underestimate lah. Kita cuma 350 Iya, juta gitu. Tapi begitu naik di bulan-bulan Agustus, September, tingkat pengunjungnya naik. Dan mempengaruhi yang awalnya kita menargetkan cuma 350, kita robah itu untuk mencapai 1 miliar. Dan itu hampir tercapai Di tahun di tahun 2021. 2021. Artinya bahwa kita lihat dari sisi pendapatan itu meningkat searah dengan peningkatan kunjungan. Oh sih. Ya. Baik. Itu baru yang datang. Belum kita lihat, belum kita hitung restorannya, kita belum hitung perhotelannya dan sebagainya. Berarti memang meskipun kunjungan dari wisatawan mancanegara ini terlihat menurun begitu kalau kita mau melihat data yang tadi disebutkan, namun penyumbang PAD juga ada di angka yang signifikan tadi dari wisatawan lokal, seperti itu luar biasa, dan saya bersyukur hebat kalian. Jadi jangan pelit-pelit ya kalau ke suatu lokasi atau destinasi wisata, apalagi untuk tiket masuknya jangan ditawari deh. Iya, kalau kita mau membandingkan dengan destinasi wisata yang ada di luar daerah Provinsi Maluku, kita masih terbilang sangat murah untuk tiket masuknya, Pak. Betul. Dengan harga tiket masuk
yang murah itu, masih terjangkau itu, worth it, sangat lebih daripada cukup apa yang kita rasakan ketika berada di lokasi destinasi wisata itu, karena kita punya semua begitu potensinya, mau alam, budaya, kuliner dan segala macamnya. Baik, di 2022 Pak, bagaimana dengan targetnya, baik target pendapatan daerahnya ataupun tamu kunjungannya? Saya mau gambarkan dulu target pendapatan daerah dulu, karena ini akan bersinergis dengan kunjungan. Kita sampai dengan kita target 1 miliar 25 juta, 1 miliar 25 juta nih untuk 2022. Untuk 2022. Sampai saat ini kita sudah ada di angka 700-an. Wow. Ya. Mungkin nanti dirilis lagi udah nggak 700 lagi nih. Nah, artinya bahwa apa yang kita targetkan nanti optimis untuk akhir tahun itu sudah mencapai sini. Tingkat kunjungan itu naik untuk tahun 2022. Kemudian ada beberapa pagelaran budaya dan itu juga mempengaruhi tingkat kunjungan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari partisipasi masyarakat terhadap program kegiatan dinas pariwisata yang saat ini kita lakukan, kita baru saja kemarin ya kita udah bicarakan banyak tentang Putri Pariwisata, lomba Putri Pariwisata. Kemudian setelah lomba Putri Pariwisata kita masuk di pagelaran seni dan budaya di dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. Dan di bulan September dalam program Membangun Negeri, dua kegiatan yang kita laksanakan. Itu adalah pemilihan desa wisata terbaik se-Maluku yang diikuti oleh 11 kabupaten kota, mengirimkan satu desa terbaik mewakili kabupaten ini. Kemudian saya mau menyapa dulu nih yang milenials nih. Ini enak nih yang milenials nih. Kita kebetulan dalam program Membangun Negeri MI ini kita buat film dokumenter permainan tradisional Maluku. Baru digelar kemarin. Digelar kemarin. Luar biasa, dan respons daripada pencinta sinema di Maluku itu luar biasa. Pendaftar tuh 160 tim. Memang tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa memang content creator di Provinsi Maluku ini mulai menjamur. Mereka hadir dengan ide-ide segar dan sangat baik sekali dari Dinas Pariwisata bisa membuka peluang itu untuk mereka dan menjemput bola untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada. Luar biasa, dan mereka memasukkan 110 karya. 110 karya dari 11 kabupaten kota dengan permainan tradisional yang mungkin pada saat ini adik-adik kita sudah main gadget ya. Saat ini mereka bisa lagi gimana sih main rintang halan, main sama oji-oji biji, banyak permainan tembak-tembakan. Kuda lumping. Jadi tradisional yang ada di Maluku itu diangkat semua, dan saya senang sekali, terima kasih sekali buat kaula-kaula muda ya, yang milenials yang luar biasa membuat film-film yang menarik. Mungkin kalau mau lihat lebih lengkapnya, kunjungi YouTube Dinas Pariwisata deh. Akan terlihat semuanya. Promosi ya boleh ya? Boleh dong. Berarti memang semua karya anak-anak negeri di Provinsi Maluku itu memang ada di Dinas Pariwisata. Instagram, YouTube? Di YouTube Instagram ada, sama Expo. Saya pikir ini merupakan salah satu cara cerdas ya untuk bisa
mempertahankan budaya kita, melestarikan budaya kita, kemudian juga menunjukkan kepada dunia bahwa memang saat ini merupakan kondisi saat ini gitu loh. Dan ini juga menjadi salah satu cara untuk bisa mengalihkan para generasi yang baru ini untuk melestarikan apa yang sudah menjadi identitas kita sebagai orang Maluku. Kita tumbuh dengan hal itu, dan itu sangat luar biasa. Nanti kita akan boleh berkunjung ke Dinas Pariwisata, akunnya YouTube ya. Baik. Dan pemenangnya gimana? Wah, luar biasa. Kita nggak menyangka untuk desa wisata terbaik. Juara 1 itu adalah Desa Wisata Tifu di Buru Selatan. Selamat ya. 100 juta milik Anda. Wow, itu hadiahnya 100 juta 100 untuk juta juara milik juara 1. Luar biasa. Kemudian juara 2 itu dari jauh-jauh. Di mana? Sebuah daerah yang jauh. Desa Welora MBD. MBD. Wow. Luar biasa Selamat kalian. buat Desa Welora. Berapa hadiahnya tahu? Berapa? 75 juta milik kalian. Itu tuh sudah bisa membangun hal publik, pelayanan publik atau fasilitas publik yang ada di daerah tersebut, begitu ya, luar biasa. Kemudian juara 3-nya Ohoy Derutun dari Maluku Tenggara. Kita kasih 50 juta dan kita berharap sebenarnya ini merupakan apa yang diharapkan oleh Dinas Kita Pariwisata? sangat berharap ini merupakan pemicu membuat semangat lagi desa-desa untuk membangun fasilitas umum. Ingat ya, 7 kategori yang dilombakan kemarin sampai di CHSE-nya, sampai di toiletnya, ya, bagaimana melayani tamu, bagaimana tempat-tempat itu menjadi bersih dan berkelanjutan, itu harus dilihat, dan mudah-mudahan kita berharap dana yang kita berikan ini bisa membangun itu semua, sehingga nanti multiplier effect yang ditimbulkan dari kunjungan orang yang datang, homestay yang disediakan, itu akan berpengaruh pada perekonomian di desa. Betul. Nah, ini kerjasama semua lintas sektoral, baik dari kementerian hingga di daerah, ada ke Dinas Pariwisata, kemudian sampai ke pelosok negeri ini membangun pariwisata Maluku secara bersama-sama, dan outputnya adalah yang tadi bisa memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara, agar mereka pulang dengan cerita bagus dan kemudian bisa balik lagi seperti itu, bawa rombongan dong. Itu harapan kita. Itu yang telah dilakukan seperti itu. Rencananya apa yang perlu disiapkan nih? Mungkin saya langsung aja ke titipannya Pak Jokowi saat perayaan Hari Pariwisata Sedunia 2022. Kita tahu bahwa baru kemarin dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk merayakan Hari Pariwisata Sedunia ini, yakni di Nusa Dua Bali ya. Dan banyak harapan di sana. Salah satunya adalah mengembangkan perekonomian Indonesia melalui pariwisata. Kita tahu bahwa di Provinsi Maluku kita punya banyak potensi, dan ini ada 4 potensi daerah yang diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kemudian pariwisata dan ISDM. Nah, ini ISDM, pariwisata ada di situ, yang dimana mungkin sebelumnya orang-orang pikir bahwa apa sih yang bisa kita kembangkan dari potensi yang ada gitu loh. Pariwisata emang bisa gitu mengembangkan perekonomian. Tadi dari penjelasan Pak Han sudah bisa membuka ya wawasan Tribuners tentunya, bahwa kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada, ini bisa saja memberikan income terhadap perekonomian. Bukan saja perekonomian, tapi dampaknya juga ada ke sosial dan lain-lain. Dan ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana salah satu statementnya Pak Jokowi yaitu membuat pariwisata menjadi inklusif, yang mana bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat termasuk yang disabilitas. Kita tahu bahwa di sejumlah atau bahkan
hampir keseluruhan tempat destinasi wisata itu yang kita lihat tidak begitu ramah dengan disabilitas. Apakah dari Dinas Pariwisata punya perencanaan untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan semua orang? Oke, terima kasih Ajeng. Ini pertanyaan Pak Jokowi ya. Dorongan sih, dorongan. Dorongan. Sentilan sih, sentilan. Jadi begini, memang salah satu ciri daripada sebuah pariwisata adalah bagaimana melayani. Betul. Bagaimana melayani dengan tentu saja ada sabta pesonanya. Ya. Yang yang ketujuh itu adalah kenangan. Kenangan ini saya coba dengan masuk tadi bahwa bagaimana sih kalau orang memiliki disabilitas, kemudian bagaimana destinasi-destinasi wisata itu menyediakannya. Ya. Kebetulan di Dinas Pariwisata itu ada pengelolaan ada 3 ya. Itu adalah Gong Perdamaian, Hunimua, Namalatu. Khusus untuk di Gong Perdamaian yang merupakan ikon perdamaian dunia, gong yang ke-35 yang ada di dunia ini, gong perdamaiannya, maka telah disediakan fasilitas disabilitas. Tangga naiknya dibuat tidak bertangga lagi, jadi bisa ada jalur disabilitas yang bisa naik ke atas untuk menikmati gong perdamaian itu. Ke depan, memang ini menjadi catatan kita untuk bagaimana para disabilitas ini mendapat pelayanan yang baik. Hampir di semua destinasi-destinasi itu menjadi perhatian sungguh bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, maka itu mendapat prioritas pelayanan. Ini yang saat ini kita laksanakan. Ke depan mungkin infrastruktur untuk menunjang mereka-mereka yang memiliki disabilitas untuk bisa dapat menggunakan infrastruktur yang nanti insya Allah kita akan merencanakan untuk membangun itu semua di destinasi-destinasi wisata. Apa itu destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata maupun seluruh destinasi-destinasi yang jadi binaan Dinas Pariwisata. Oke. Itu tadi termasuk yang dikelola oleh Dinas Pariwisata maupun destinasi yang menjadi binaan Dinas Pariwisata. Bagaimana dengan destinasi pariwisata yang memang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat di lokasi-lokasi tertentu? Iya. Jadi begini, di dalam pengembangan pariwisata tuh ada yang namanya pentahelix ya. Pentahelix. Jadi ada akademisi, ada bisnismen, ada komunitas. Nah ini nih, bagaimana dengan mereka-mereka yang memiliki bisnis di Dinas Pariwisata, destinasi wisatanya, kita harus berkolaborasi. Jadi kata Pak Menteri harus ada inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Kita selalu melakukan pembinaan kapasitas daripada pengelolanya, bagaimana melayani. Itu penting sekali. Penting. Karena jualan kita ini adalah jasa. Betul. Ketika jasa itu adalah sesuatu yang dia betul-betul keluar dari hati untuk melayani. Itu akan menjadi kenangan dan mereka akan balik lagi. Balik bukan sendiri loh, pasti dengan rekan-rekannya yang banyak. Jangan lupa. Itu yang mungkin kita lakukan pembinaan-pembinaan. Memang di destinasi-destinasi wisata butuh lagi, karena kita bicara destinasi wisata tidak bisa terlepas dari ekonomi kreatif. Karena orang datang ke sebuah tempat, dia dapat apa, dia akan melakukan apa di sana, dan terakhir dia pulang membawa apa. Disinilah ekonomi kreatif bermain. Dan dampak daripada ekonomi ini yang menjadi hal yang penting untuk kita lihat bersama. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, sejauh ini ketika melakukan inovasi, baik inovasi maupun kolaborasi, apa sih yang menjadi kendala Dinas Pariwisata terutama ya untuk hal kolaborasi nih? Karena kita mendudukan banyak kepala di sana nih. Jadi memang kalau kita lihat sektor pariwisata, ini adalah sektor yang kompleks. Sangat kompleks. Karena kita bukan ada pada hulunya. Pariwisata itu ada pada hilirnya. PU membangun
jaringan jalan, menuju ke tempat destinasi wisata, dapatlah situ kita mengambil manfaat untuk melakukan itu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua. Wisata itu ada 3, wisata alam, wisata budaya dan sejarah, dan wisata buatan. Alam kita harus bekerja sama dengan Dinas Perikanan, apalagi kita adalah wisata-wisata bahari, area-area konservasi di mana saja. Kita harus berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Taman Budaya, dan sebagainya, di dalam rangka mengangkat seluruh potensi-potensi yang ada di sektor pariwisata ini. Jadi memang kita tidak ada kata lain. Kata kuncinya adalah kolaborasi lintas OPD, lintas PHRI lah, lintas Asita dan sebagainya. Kita harus berkolaborasi untuk itu karena kita tuh adalah yang terakhir nanti ini. Gitu. Ya, dalam berkomunikasi ataupun bekerja sama itu memang adakah kendala begitu yang dihadapi? Untuk di Provinsi Maluku sampai saat ini lintas OPD masih berjalan dengan baik, ya. Misalnya saja nih, salah satu program daripada pemerintahan Pak Murad Ismail dan Pak Baramas Ordo adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Di mana pariwisata itu berkontribusi terhadap kemiskinan. Ada yang namanya Mabes, Mari Bangun Desa, Manggurebe Membangun Desa. Ini program nih, Manggurebe Membangun Desa. Kemudian dalam desa-desa mana yang sudah ditentukan yang harus kita push untuk keluar dari area-area kemiskinan itu. Sudah ada mappingnya. Mappingnya sudah ada. Semua OPD mulai nih melirik nih sesuai dengan TUSI. Kalau TUSI dari Dinas Pariwisata kebetulan ekonomi kreatif, maka kita lihat subsektor apa yang main pada desa itu. Apakah kria, apakah kuliner, apakah fashion, apakah seni pertunjukan. Kemudian kita masuk di sana, oh masyarakat di desa A misalnya, dia butuh bikin kria, ya, dia punya pekerjaan sehari bikin kria, batok kelapa, menjadi asbak lah, menjadi teko lah dan sebagainya, ya, kerajinan tangan. Disitulah kita bantu. Dengan dalam bentuk apa itu? Kebutuhannya misalnya, kalau dia membuat ini subsektor kria, ya, misalnya, kita bantu dengan peralatan, kita bantu dengan peningkatan kapasitas dia, ya. Bagaimana kita kemarin juga ada digital marketing, bagaimana menjual dengan memanfaatkan media sosial digital ini. Nah, itu sampai di sasaran desa sejauh ini desa mana saja? Jadi sasaran desa tuh ada hampir semua kabupaten kota itu memiliki beberapa desa yang dikategorikan harus mendapat perhatian dari seluruh OPD yang ada. Ini petunjuk Pak Gubernur nih. Jadi mesti kita lihat di mana ini desa yang kita harus masuk. Ada di hampir semua, ya. Kayak kita tadi 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota. Jadi ada 55 desa yang harus mendapat perhatian penuh untuk bagaimana mengangkat derajat perekonomiannya. Karena kemiskinan ini berhubungan erat dengan bagaimana pendapatan mereka, bagaimana ekonomi mereka diangkat. Itu saja yang memang kita lakukan selama ini. Dan saya pikir juga untuk mengembangkan desa sasaran 50-an yang tadi 55 desa, 55 desa sesuai dengan mapping yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk desa-desa yang menjadi sasaran ini diharapkan untuk bisa berbuka diri juga, ya Pak, ya. Karena kalau percuma juga kalau misalkan pemerintah sudah mencanangkan program A, program B dan segala macam, tapi dukungan itu kurang dari desa yang bersangkutan, itu juga akan melemahkan semua program tadi. Gimana menurut Bapak? Memang sejauh ini yang kita coba membangun komunikasi. Problemnya dari 55 desa itu 30% aksesibilitasnya itu sulit. Di pegunungan, tidak ada akses jalan yang bisa, ya. Tapi yang lainnya itu bisa diakses. Nah, kita coba untuk melihat itu dan mereka welcome sebenarnya.
Karena yang kita tawarkan adalah apa yang selama ini mereka lakukan, lalu kita tingkatkan. Kita tidak datang dengan merubah perilaku mereka, tetapi apa yang mereka kerjakan, ya, pembuat roti kita bantu, bagaimana. Jadi semua yang ada mereka sudah memang jalani, jadi kita tidak merubah perilaku mereka lagi, dan mereka sangat welcome untuk itu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti yang tadi Pak sebutkan, sulit aksesibilitas untuk ke satu daerah yang sulit itu? Ya, memang karena tadi saya bilang bahwa kolaborasi lintas OPD. Jadi memang misalnya untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau itu menjadi perhatian Dinas PU untuk membuka akses masuk ke sana. Karena salah satu kemiskinan sebenarnya kan dia akan menjadi biaya tinggi ya, high cost. Membawa hasilnya saja udah susah. Apalagi bagaimana revenue yang mereka dapatkan itu luar biasa. Untuk transportasinya aja udah makan sekian biaya untuk itu. Jadi revenue yang mereka dapatkan sangat kecil. Iya. Seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa memang aksesibilitas ini menjadi persoalan untuk semua sektor, bukan hanya pariwisata, baik itu untuk keterhubungan jaringan atau listrik, transportasi, itu menjadi persoalan di daerah kita yang berkepulauan ini. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri melihatnya seperti apa? Kita tahu bahwa mau kemana-mana nih, kita pakai transportasi laut misalnya, harus nunggu beberapa, mungkin saya sudah pernah membahas ini dengan Pak Han, tapi boleh di-update lagi ya, seperti apa nih, untuk bisa menjangkau daerah-daerah, padahal kita punya potensi yang sangat luar biasa di pulau-pulau itu. Ini balik lagi nih, dengan 1.340 buah pulau, 93-94% itu laut, ya, aksesibilitasnya menjadi penting. Betul. Karena tusi kita belum sampai mencakup situ, maka selalu ada kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan perhubungan misalnya untuk membuka akses. Sekarang sudah dibuka jalur-jalur. Misalnya saya tadi baru komunikasi dengan Kepala Dinas MBD. Bagaimana sih kalau mau ke Ilmarang, sebuah desa wisata yang jauh, yang pergi cuma sampai harus dengan naik sabuk 104, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan sabuk 73. Coba bayangin aja tuh. Waktunya habis di perjalanan dan segala macam. Tapi itulah aksesibilitas yang coba dibangun oleh perhubungan. Kemudian jalur-jalur pesawat ya, sekarang kita lihat untuk ke MBD sudah ada, kemudian ke KKT apalagi yang baru kemarin dikunjungi sama Pak Presiden, kemudian juga di Tual yang sudah aksesibilitasnya luar biasa cepat, dan ini kita lihat hari ini misalnya ada yacht dari Australia, Sail Sam Lucky misalnya yang tiba di Sam Lucky. Ini sebenarnya kita membuka akses tapi akses wisatanya, tapi kalau akses pengunjung yang mau healing gitu ya. Itu memang hampir semua daerah sudah terhubung, cuma waktunya saja. Kalau kita mau ke MBD 1 malam udah sampai, kita mau ke KKT 1 malam sampai, tapi waktunya yang pas harus bertepatan dengan jadwal kapal yang sudah. Jadi kalau nanti aja yang mau berangkat, tanyalah jadwal dulu, schedule kapalnya ada enggak? Tribuners, di portal kami www.tribunambon.com itu tiap harinya Pak, kami membantu juga, ini salah satu informasi yang mendukung program-program pariwisata misalnya, kita menginformasikan jadwal kapal. Jadi Tribuners kalau mau mencari jadwal kapal misalnya tinggal ketik aja di mesin pencarian dengan kata kunci jadwal kapal Maluku. Itu sudah ada informasinya, tribunambon.com mengulas setiap hari Pak. Jadwal kapalnya, entah itu ke Banda, Seram bagian timur, Buru-Buru Selatan, MBD, juga ke Tual dan Malra, itu ada. Informasinya sangat lengkap di sana, dan ini juga bisa membantu para wisatawan, terutama mereka yang dari luar daerah yang pengen bepergian menggunakan transportasi laut misalnya. Siap, mantap. Cuman jadwalnya ini nih Pak yang agak gimana ya, masih seminggu sekali, seminggu 2 kali, jadi kita harus tunggu gitu. Saya bahkan sudah merencanakan untuk berangkat ke Banda menggunakan
menggunakan transportasi laut itu, aduh nggak dapet ini jadwal kita, pun cutinya yang nggak seberapa gitu ya. Bersabar aja, semoga cuaca baik dan kita bisa langsung jalan-jalan dan healing-healing ala-ala. Oke, Pak, kita kembali lagi ke target. Iya. Target Dinas Pariwisata di 2022 yaitu sebanyak 1.025 juta. Ya. Di tahun 2020 dan ini sudah bulan ke-9 ya. 9. Bulan ke-9 capaiannya sudah di angka 700-an. 800 ya. Itu kalau yang terbaru. 700-800. Kita masih punya berapa bulan ke depan untuk bisa mencapai target itu? Iya. Lebih dari setengah ya, Iya. setengah target. Apakah optimis? Jika optimis, apa yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk bisa mencapai target Iya. itu? Oke, kalau tingkat kunjungan tuh berhubungan erat dengan bukan suasana hati tapi suasana alamnya nih. Betul. Kita baru lewati masa-masa sulit ya, hujan, Iya. angin, gelombang tinggi, dan pada bulan akhir September sampai Oktober ini nih masa-masa yang enak untuk kita berwisata. Betul. Jadi dalam ekspektasi kita bahwa kalau sampai dengan beberapa bulan ini dengan cuaca yang kayak begini, laut yang tenang, Banda mulai penuh lagi, Tual sebentar lagi dengan Maluku Tenggara dengan Metikeinya, tanggal 12 Oktober ada pesona burung, kemudian ada Maren tanggal 6 nanti ini Maren 6 bulan depan ya. ini ya 6 Oktober ini Aduh, kita centang deh target Maren jadwalnya. Festival di Tual. Kemudian hari ini ada Darwin Samlaki ya. Lalu banyak yang memang mereka itu rancang itu pada waktu-waktu tenang. Yeah. Sehingga demikian maka kita berharap kunjungan wisatawan itu Ambon sebagai hubnya. Yep. Dan Ambon sebagai hubnya dan belum lagi banyak reuni-reuni SMA, SMP yang dari luar daerah semua ngumpul. Dan ini membuat kita menjadi semangat untuk melayani tentu para wisatawan yang ada. Dan soal target, optimis. Kita lewati. Iya, dicatat ya kalender wisatanya tadi sudah disebutkan Pak Han, dalam waktu dekat ada Maren, ada Metikei, ada juga Yacht Race di Samlaki. Banyak sekali, ini bisa dicentang nih karena kita didukung dengan cuaca ya. Berdasarkan perakiraan cuaca disebutkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku memang diprediksikan selepas dari September ini cuaca akan licin begitu. Artinya bahwa sudah mulai terang dan lautan juga tidak mengalami gelombang tinggi seperti sebelum-sebelumnya yang mencapai hingga 3-4 meter. Itu sangat luar biasa, jangan melakukan perjalanan di dalam musim itu. Namun semoga ini juga bisa jadi pendukung ya untuk dan juga pemenuhan niat-niat berwisata tadi Tribuners. Jadi semoga saja kita bisa memanfaatkan akhir tahun ini kalender-kalender wisatanya itu bisa terpenuhi dan juga bisa mendukung pendapatan daerah Provinsi Maluku melalui perjalanan-perjalanan lokal itu. Baik, Pak, apalagi yang pengen disampaikan nih? Kalau kita sekarang sesuai dengan program kementerian, kita coba mengkolaborasi dengan kementerian lebih fokus sekarang itu pada desa-desa wisata. Kita lihat kemarin Pak Menteri baru sampai datang mengunjungi salah satu desa wisata yang masuk 50 besar. Desa Hila. Desa wisata negeri Hila. Lalu kemudian kita dilanjutkan dengan anugerah kreativitas Indonesia yang di MCM. Kemudian ada kota kreatifnya. Lalu artinya bahwa program-program ini semua ini menunjang untuk bagaimana kita berwisata. Bagaimana kita, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ini saatnya dan sudah terbukti ketika Wisnus turun, kita nih yang lokal-lokal nih naik nih. Ya, walaupun lama tinggalnya cuma 3-4 hari, ya kalau beda dengan Wisman yang sampai 5-6 hari, spending money, tetapi jumlahnya luar biasa.
Baik. Dan hampir semua ini akan main di desa-desa wisata. Dan kita bersyukur sekali kemarin begitu antusiasme dari kabupaten kota. Mudah-mudahan program membangun negeri di tahun 2023 ini dengan desa wisata untuk dikembangkan lagi lebih luas, tentu saja Maluku tidak akan pernah habis keindahan alamnya, budayanya, maupun keanekaragaman yang ada. Ini yang kita coba melihat lagi, dan ke depan kita yakin dengan pariwisata ekonomi tetap tumbuh dan maju. Baik, Pak, terakhir tips untuk para pelancong kalau mau datang ke Maluku. Halo, yang mau datang ke Maluku, pertama pasti cuaca nih. Saat ini udah keren nih, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, festival-festival yang dilakukan per kabupaten kota sudah banyak sekali. Tetapi satu hal, kalau datang ke Maluku, bisa lihat alamnya, jangan lupa makanannya, ya, spice-nya pasti rasanya beda. Kemudian kalau pulang, oleh-oleh Maluku tuh keren-keren. Makasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang sudah mau ngobrol di Tribun Bastory untuk edisi kali ini, tema yaitu ekonomi tumbuh melalui pariwisata Maluku ya. Tadi sudah bersama dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pak Hans. Terima kasih sudah mau ngobrol untuk kedua kalinya. Semoga ada obrolan yang lebih panjang lagi dan kita terus mengikuti perkembangan pariwisata di Provinsi Maluku. Baik, Tribuners, thank you so much. Itu yang dari tadi udah gabung, sorry banget ya, kita udah nggak tidak gubris. Tribuners, I'm sorry, nanti kita akan jumpa lagi ya di pembahasan berikutnya. Semoga ada kesempatan membahas lagi terkait dengan pariwisata. Saya Ajeng Atalea dan juga narasumber saya Pak Hans Hanafi Soumena. Ya, kami pamit dan amato. Amato, danke, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.